Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih membahas mengenai filsafat ilmu. Ada tema di dalam filsafat ilmu mengenai objek material. Yang disebut dengan objek material itu adalah yang kita bahas apa. Kemudian objek formal itu adalah sudut pandang. Misalnya ilmu sosiologi, objek formalnya adalah membahas mengenai masyarakat atau perubahan masyarakat. Lalu objek materialnya apa ya? Masyarakat, manusia itu. Yang dibahas itu sebenarnya objek material dulu. Ilmu antropologi misalnya membahas apa gitu. Objek materialnya ya sama manusia, masyarakat juga. Masyarakat yang mungkin yang ada kaitannya dengan adat, istiadat. Kemudian objek formalnya apa? Ya, dengan cara melihat masyarakat yang lebih bukan di perkotaan misalnya. Meskipun ada objek kajiannya itu ada antropologi perkotaan. Sudut pandangnya itu adalah tentang adat istiadat atau budaya. Di sanalah yang disebut dengan spesifikasi tentang objek kajian. Jadi di dalam filsafat ilmu itu kita membahas mengenai jenis ilmu, yaitu ada ilmu sosial, ada ilmu humaniora, ilmu alam atau sains yang disebut dengan alam di sini, dan ilmu seni. Tentu saja perkembangan filsafat ilmu ini selalu mendahulukan ilmu alam, itu terutama ilmu alam atau natural science, karena perkembangan industri, perkembangan teknologi, dari perkembangan dari matematika yang ini sangat menentukan sekali di dalam peradaban. Jadi ilmu sains ini sangat penting sekali. Dan sudut pandangnya itu menurut William Dilthey adalah dengan eclairant, menjelaskan bagaimana mengeksplorasi suatu penemuan-penemuan. Kemudian ilmu humaniora atau ilmu sosial ini berbicara manusia memahami dirinya, memahami masyarakat, memahami sejarah, memahami ekspresi, termasuk di dalamnya ada seni juga. Ini sangat unik. Dan manusia mempunyai khasanah itu tentang kemanusiaan, tentang dirinya sendiri. Kemudian ada ilmu seni. Ilmu seni inilah kita berbicara tentang ekspresi manusia, memahami tentang estetik, keindahan, kemanfaatan. Dan ini sangat intuitif sekali, berbeda dengan ukuran dari sains. Sains itu berusaha untuk objektif, empiris, dan terukur gitu ya. Seni tidak bisa. Kita melihat lukisan abstrak itu mungkin bagi kita jelek, tapi ternyata harganya sangat luar biasa itu. Ini persoalan tentang pemahaman, penghayatan mengenai keindahan. Begitu juga dengan sosial. Ilmu sosial atau misalnya ekonomi. Misalnya kita menganggap bahwa suatu persoalan yang terjadi di dalam masyarakat ini persoalan mengenai ekonomi, soal agama. Ternyata variabelnya tuh banyak yang menyebabkan terjadi suatu masalah. Jadi setiap jenis ilmu ini memiliki aturan, memiliki sebab-sebab yang harus dijelaskan yang berbeda-beda. Mungkin ilmu membahas batu itu ya seperti itu aja, kita membahas batu ya itu batu. Tapi ketika memperlakukan manusia seperti batu dengan sudut pandang sains, itu ya berbeda. Manusia itu multidimensional. Nah, apalagi berbicara dengan mengenai gejala sosial, mengenai pemahaman tentang masyarakat, itu banyak sekali analisisnya. Begitu juga dengan seni, ini bersifat subjektif, ini lebih rumit lagi, patokannya apa gitu. Sesuatu dianggap enak, musik ini enak karena harmoninya atau karena kemisteriusan ekspresi dari musik ini, sehingga memang seni itu sangat rumit sekali, tapi itu bagian dari ekspresi dari manusia. Jadi ilmu alam, ilmu sosial humaniora, dan ilmu seni. Di dalam ilmu humaniora misalnya
William Dilthey menjelaskan bahwa ilmu humaniora itu ya manusia tidak bisa diperlakukan sebagaimana batu, sebagaimana kajian sains fisika, tidak bisa. Manusia itu makhluk yang bermakna, dia memiliki suatu keunikan, memiliki metodologi yang tersendiri untuk dibahas. Perstein gitu, menghayati manusia ya harus menghayati manusia, dan itu akan menafsirkan. Kehebatan manusia itu kan dalam penafsiran itu tujuannya untuk apa? Untuk memahami makna. Makna ini mungkin tidak hanya persoalan objektifikasi atau persoalan objektif, tapi ini persoalan yang awalnya mungkin awal dan akhirnya mungkin bisa menjadi sesuatu yang subjektif. Mungkin di sana kita harus memahami ilmu itu ada ilmu yang bersifat alam, ilmu yang membahas mengenai alam, sains, matematika yang bersifat katakanlah objektif, terukur. Terus juga ada ilmu sosial yang tentu saja terukur, objektif, tapi memiliki sudut pandang yang banyak gitu. Tidak bisa direduksi pada satu sudut pandang. Nah, apalagi yang ketiga adalah ilmu seni. Seni ini sangat rumit juga, butuh penghayatan, dan ini tentu saja kita harus memahami masing-masing dari jenis ketiga ilmu ini, sehingga tidak bisa mencampur adukannya. Mengintegrasikannya mungkin bisa. Lalu di mana agama? Ilmu agama ini sebagai apa nih? Kita ada ilmu alam, ilmu sosial humaniora, dan ilmu seni. Lalu agama apakah ini sebagai suatu ilmu? Tentu saja ini harus dijawab. Yang pasti ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, ilmu seni itu adalah ekspresi di dalam diri manusia ketika menghadapi realitas alam. Manusia melahirkan ilmu tersebut. Dan ilmu agama ini adalah inspirasi dari atas, itu bersifat vertikal gitu, kesucian dari Tuhan sana. Ini juga sebagai suatu ilmu yang tersendiri ya, ilmu sebagai sesuatu yang perlu kajian tersendiri, karena agama ini juga menjadi inspirasi dalam membangun suatu peradaban, bahkan bisa menopang suatu peradaban keilmuan, misalnya di dalam dunia Islam, di dunia Kristen juga. Itu kan fondasinya adalah orang-orang yang beragama, mereka mendirikan kekuasaan, lalu mereka bisa menata masyarakat, menata perekonomian, mereka juga yang membutuhkan perkembangan ilmu juga di sana. Jadi ilmu ini sangat penting juga, ilmu agama ini, karena kita memiliki aspirasi mengenai kehidupan pasca kematian, berbicara mengenai suatu hal yang bersifat supranatural, mukjizat, kasih sayang, pembebasan. Semua inspirasi dari agama itu penting sekali, tentang hak asasi manusia, tentang persamaan hak, persamaan derajat wanita sebagai manusia. Itu kan ada di dalam inspirasi atau ayat suci dari agama, Al-Quran, Injil. Itu sangat penting sekali. Jadi memang agama ini bersifat sangat diperlukan, tapi bisa juga disalahgunakan, juga disalahpahami, dan menjadi krisis di dalam perjalanan kehidupan manusia. Tapi tentu saja ini bukan persoalan inspirasi agamanya, tapi persoalan manusianya mungkin yang menyalahgunakan otoritas dogma dari agama tersebut, sehingga pemikiran kritis, pemikiran yang rasional itu perlu selalu digunakan. Pengetahuan agama tidak boleh dijadikan untuk alat mendapatkan kekuasaan. Pengetahuan agama tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menundukkan agar mendapatkan keuntungan, uang, seks. Kan ada sekarang kasusnya ya, seorang ustadz misalnya mendapatkan kepuasan seks karena wanitanya itu takut dia seorang tokoh agama gitu kan. Jadi ini sangat tidak dibenarkan. Agama harus membuat solusi terhadap kehidupan manusia, termasuk diri kita gitu. Agama harus bisa menolong kita, minimal untuk membuat kita semangat tetap tenang menghadapi masalah, bukan agama menjadi menambah masalah gitu.
Dan agama kayaknya tidak menambah masalah gitu, tapi manusia yang mungkin selalu menambah masalahnya itu. Tapi setidaknya orang yang sudah beragama dia harus menjadi orang manusia yang solutif, yang kuat. Terima kasih.